memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Kau yang paling tahu isi hatiku. Apa yang penuh timbul di dalam benakku, Kau telah tahu hal itu, Tuhan. Dan hanya Kau yang mampu menjaganya. Hanya Kau yang mampu menjaga hatiku untuk tetap berkenan, untuk tetap seturut kehendak-Mu. Oh. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama.
Shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini berada di tempat ini maupun yang masih mengikuti ibadah secara streaming live di tempat masing-masing. Kita bersyukur dipertemukan kembali dalam pertemuan ibadah pada siang hari ini, dalam pertemuan tatap muka. Walau di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terus membayangi kehidupan kita, tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mohon sediaan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memenuhi segala kepenuhannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan memberkati, menyertai, menolong ibadah kita siang hari ini. Amin. Pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan syukuri ibadah tatap muka pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur juga karena kita bisa menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
sembah dan ku sembah, Selama hidupku ku sembah oh Tuhan. bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, Selama hidupku ku sembah oh Tuhan. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan Ku sembah, selama hidupku ku sembah oh Tuhan. ku sembah, ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah selama-lamanya Tuhan, kami sembah Engkau. Selama hidup kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih-Mu, syukur buat anugerah-Mu, kayu salib Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih kami Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik dan sungguh amat baik. Dan kalau sebentar kami akan memuji mempermuliakan nama-Mu, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, ini semua akan memberkati kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita jadi orang yang berkuasa Bapak Ibu dan disuruh milih, biasanya kita milih yang baik, betul? Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Dia Raja, Dia Tuhan. Tapi Dia memilih mati di salib. Dan itu pilihan Tuhan Yesus. Dia justru memilih kayu yang kasar. Dia memilih paku yang tajam. Dia menyelesaikan misinya di dunia menghamba dan minum cawan kematiannya. Itu semua karena kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena salibnya kita hidup. Karena salibnya kita boleh menang. Mari kita akan angkat hati kita. Katakan bersama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup dan menang. Haleluya. Haleluya. Hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya
akan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Apapun keadaan kami sampai detik hari ini, kami tetap mengagumi Engkau Tuhan. Kami tetap mengagumi akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang menang atas maut. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengagumi akan perbuatan-Mu yang sungguh hebat, yang sungguh dahsyat, yang kami rasakan hingga saat siang hari ini. Kami percaya sesuatu yang ilahi sedang Engkau kerjakan. Sementara kami beribadah pada saat hari ini, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati pujian, menikmati firman, bahkan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami sediakan hati kami sediakan bejana hidup kami untuk Engkau bentuk, supaya kami Engkau dapati menjadi gereja, menjadi orang percaya yang siap untuk menghadapi tantangan zaman pada hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, urapi setiap kami, agar kami menangkap pesan firman-Mu, akan menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Di tahun-tahun yang cukup berat, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati untuk Engkau. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas, urapan yang spesial turun atas hamba-Mu Tuhan. Berfirman, berkata-katalah bagi setiap umat-Mu yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat. Ya, salam sehat, salam bahagia. Ya, ini yang sering diucapkan, mungkin sebagian orang berkata enggak mudah. Tapi percayalah, berkat itu bisa saudara miliki. Amin, saudara. Nah, sampai detik hari ini, sampai saat ini, ada banyak di antara kita ya sedang diperhadapkan kepada yang namanya kemustahilan, ketidakmungkinan. Mungkin sebagian orang rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Bagaimana mungkin Pak, rumah tangga saya yang sudah di ujung tanduk bisa berubah, bisa mengalami pemulihan? Rasanya mustahil, rasanya enggak mungkin. Sebagian orang berkata, saudara, mustahil untuk saya bisa sembuh dari kelemahan tubuhku. Tetapi saudara-saudara, apakah yang Tuhan katakan ketika saudara dan saya sedang diperhadapkan kepada yang namanya kemustahilan di dalam hidup ini? Mungkin oleh karena pekerjaan mungkin. Tidak mungkin pada minggu ini atau bulan ini saya bisa memenuhi target. Atau mungkin yang kuliah, tidak pernah tatap muka, tapi tugasnya begitu banyak. Atau ada banyak sebab-sebab yang lain, hari-hari ini sedang menghantam saudara. Atau sedang kau hadapi. Kemustahilan apa, ketidakmungkinan apa yang sedang saudara hadapi. Nah, untuk menyikapi seperti itu apa sih yang perlu kita lakukan? Mungkin saudara ada yang menghadapi kemustahilan, tidak mungkin bisa punya anak Pak, karena ada beberapa faktor. Tetapi hari ini, saudara dan saya diberi kemampuan oleh Tuhan. Bukan kita yang menaklukkan, tetapi Tuhan yang menaklukkan kemustahilan itu
lewat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tema hari ini adalah menaklukkan kemustahilan. Saudara jangan berhenti ketika engkau sudah di ujung tanduk apapun itu bentuknya. Tapi lihat apa yang sedang Allah kerjakan ketika saudara dan saya mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Menaklukkan kemustahilan di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah atau sudah ia janjikan. Tuhan janjikan. Saudara berpijak dari ayat ini tidak asing bagi kita. Ini kisah Abraham. Yang perlu saudara tahu, yang saudara perlu mengambil hikmahnya ketika Abraham sedang diperhadapkan kepada kemustahilan di dalam hidupnya. Berkaitan masalah keturunan, tidak mungkin dong. Sudah 100 tahun, Sarah juga dia mandul, tetapi kebenaran ini membuktikan kepada kita di tengah-tengah keraguannya untuk memiliki seorang keturunan pada akhirnya terjawab sudah ketika dalam usia yang ke-100 tahun. Apa yang Allah lakukan, apa yang Abraham kerjakan ketika Tuhan mewujudkan apa yang pernah ia janjikan kepadanya, bahwa engkau akan punya keturunan. Dalam konteks ini, nah saudara-saudara, yang pertama, menaklukkan kemustahilan, itu bisa terjadi ketika dalam ayat yang ke-19, saudara, firman Tuhan berkata, tidak lemah iman. Ini yang pertama. Tidak lemah iman. Abraham dan Sarah pada akhirnya mereka imannya tidak menjadi lemah. Ya, iman Abraham tidak berkurang. Saudara lihat fakta atau kenyataan yang ada dalam kehidupan Abraham. Walaupun dia berkata, aku mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham tahu kok saudara. Dia sadar benar tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara bisa bayangkan sekarang umur 100 tahun kayak apa sih? Kalau zaman sekarang saudara ya. Alkitab berkata sudah sangat lemah. Usianya sudah lanjut. Mandul lagi saudara. Sudah nggak ada faktor untuk apa namanya membuat dia sebenarnya dia bisa kuat. Tetapi bagaimana Abraham pada akhirnya dia bisa menaklukkan kemustahilan yang sedang dihadapi bersama dengan istrinya. Yang notabene sudah mandul. Tidak bisa punya anak. Sudah tua, sudah lanjut usia. Sudah 100 tahun. Tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi yang hebat di tengah-tengah kemustahilan yang Abraham hadapi. Alkitab berkata imannya tidak menjadi lemah. Ini yang harus saudara miliki. Jangan sampai hilang. Ya toh? Iman kita jangan menjadi berkurang. Iman saudara dan saya jangan menjadi lemah. Justru ketika sedang menghadapi kemustahilan, ketidakmungkinan di dalam hidup ini. Apapun itu bentuknya. Saya rasa ini akan membesarkan hati kita di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Sebagian khawatir dengan adanya COVID dan sebagainya, apalagi dampaknya, bla 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 bla. Begitu kompleks. Sekali lagi, hari-hari ini banyak di antara kita sedang diperhadapkan kepada ketidakmungkinan atau kemustahilan. Tapi percayalah, ketika Tuhan mendapati iman saudara tidak menjadi lemah, maka di situ letak kuncinya
kekuatannya engkau bisa menaklukkan bersama dengan Tuhan berkaitan tentang kemustahilan di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin sebagian orang berkata, sampai hari ini aku belum mengalami itu, Pak. Aku belum bisa menaklukkan kemustahilan itu. Mungkin salah satunya karena iman saudara lemah. Mungkin oleh karena iman kita lemah. Tapi lihat, Tuhan ingin pagi hari ini kita sedang diperhadapkan kepada kondisi yang sama kaitannya COVID. Tapi yang membedakan adalah, yang harus membedakan adalah kondisi iman saudara dan saya bagaimana? Sama enggak? Kemustahilan yang kita hadapi berbeda-beda macamnya. Tapi hari ini Tuhan pesan, sebelum engkau menikmati tubuh dan darah Yesus, jangan engkau dapati imanmu lemah. Kalau sudah lemah gimana, Pak? Harus kuat. Harus dibangun. Saudara-saudara, sama seperti Abraham, dia tahu diri kok. Sudah sangat tua, sudah lanjut. Tapi dia tidak mau berhenti fokus kepada ketuaannya, ya, kepada usianya yang sudah lanjut. Sarah tidak hanya fokus kepada kemandulannya, tapi dia lebih fokus kepada apa yang pernah Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Nah, dari situ imannya tidak menjadi lemah. Fokusnya tidak lagi kepada apa yang dia lihat, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan pernah firmankan. Apa yang Tuhan pernah janjikan di dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan ingin, saudara, apapun keadaanmu, jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Bangun supaya imanmu menjadi lebih kuat. Bisa enggak, Pak? Bisa, kenapa tidak? Abraham justru di tengah-tengah kelemahannya yang sangat amat, tapi imannya dia bisa menjadi lebih kuat dan menjadi lebih kuat, tidak berkurang. Itu yang pertama, saudara. Ayo, tidak lemah iman. Ya, yang imannya sudah kuat, makin diperkuat lagi. Yang imannya kurang kuat, ayo diperkuat lagi. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan lemah kalau engkau ingin menghadapi atau menaklukkan kemustahilan di dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang Abraham lakukan untuk menaklukkan kemustahilan di dalam kehidupannya berkaitan tentang keturunan yang Tuhan janjikan kepada Abraham dalam usia yang tidak memungkinkan dia memiliki keturunan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tidak bimbang, saudara. Untuk menaklukkan kemustahilan yang kedua adalah tidak bimbang. Tidak bimbang terhadap apa, Pak? Terhadap janji Tuhan. Saudara, karena ketidakpercayaannya, tapi malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Abraham, dia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Tuhan, tetap percaya. Di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, di tengah-tengah ketidaksanggupannya, di tengah-tengah kemustahilan yang dia hadapi, lihat apa yang Abraham lakukan. Dia tetap percaya apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan firmankan, dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Garis bawahi kata tetap. Itu tidak mengubah kepercayaan Abraham. Ketika dia hanya melihat kondisinya. Bojoku wis tuwek. Mandul, tidak mungkin punya anak. Tapi dia, saudara, tidak bimbang ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, kamu akan melahirkan seorang keturunan. Saudara, tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ini penting. Rasanya sulit, Pak. Kalau dalam kondisi benar-benar saya sudah carut-marut. Seolah-olah sudah tidak ada celah, tidak ada titik untuk saya bisa melihat sebuah peluang. Seolah-olah. Itu menurut sudut pandang saudara dan saya. Tapi lihat, di tengah-tengah keterbatasan cara pandang kita punya Tuhan
yang punya cara pandang yang jauh lebih tajam daripada cara pandang kita. Di mana dia mengetahui kedalaman isi hati saudara. Saya tidak ngerti kedalaman isi hati istri saya yang sejujur-jujurnya. Grace, anak saya, yang sejujur-jujurnya saya tidak ngerti. Tapi kita punya Tuhan yang dia tidak pernah tertipu, tidak pernah tertutup, tidak pernah terbatas untuk mengerti kedalaman isi hati saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, Abraham justru imannya menjadikan dia lebih bertambah kuat. Hebat ini ya. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Ketika dia sadar betapa pentingnya ketidakbimbangan di dalam menantikan sebuah janji pemulihan yang daripada Tuhan. Mungkin saudara sedang menantikan janji pemulihan. Sebagian menantikan janji kesembuhan. Sebagian menantikan tentang janji kemakmuran. Sebagian menantikan tentang janji Tuhan membuka terobosan-terobosan yang baru, perluasan yang baru dalam usaha pekerjaan saudara. Ada banyak hal yang kau sedang inginkan. Supaya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Lebih dari itu, ternyata Abraham masih tetap memuliakan Tuhan. Bisa enggak saudara? Ketika kita diberhadapkan di dalam ketidakmungkinan, di dalam kemustahilan, kita masih bisa nyanyi, kita masih bisa nyembah Tuhan. Bisa enggak? Kalau Abraham yang sudah tua, yang sudah sangat lemah tubuhnya, Alkitab berkata, dia bisa, kenapa saudara dan saya enggak bisa? Kita jauh lebih kuat daripada Abraham, betul? Tapi pertanyaannya, apakah di tengah-tengah kemustahilan yang sedang kita hadapi, engkau masih bisa tetap memuliakan Tuhan? Teladani Abraham. Mungkin kalau saya bahasakan sekarang, dia ngajak Sarah yang sudah mandul tadi, yuk mam, ya kita duduk di pojok, kita nyanyi yuk. Tiada yang mustahil bagimu, nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasamu. Ku percaya mukjizat. Mungkin sementara Abraham menyanyikan pujian itu, mungkin saudara ya, atau saya, oh tiba-tiba imannya mulai terbangun. Ketika roh Tuhan bekerja, ketika firman Tuhan diberitakan, menjadi rema dalam hidup seseorang. Ketika dia menghadapi kemustahilan dalam hidupnya, ketika dia membuka diri untuk roh Tuhan bekerja, maka disitulah mukjizat Allah masih bisa terjadi. Hari ini, pesan Tuhan yang kedua, tidak bimbang terhadap apa yang pernah dia firmankan dalam hidup saudara. Tidak peduli seberat apapun itu masalah. Nanti lihat endingnya seperti apa. Saudara-saudara, yuk perangi kebimbangan di dalam hatimu. Kegundah gulanaan di dalam hatimu. Perangi itu saudara. Saya sadar, kita sama-sama punya beban yang berat. Ya, di samping menghadapi COVID, ada pergumulan-pergumulan yang lain, kemustahilan demi kemustahilan sedang saudara hadapi. Tapi hari ini Tuhan memberikan kuasa untuk menaklukkannya. Bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu yang hebat. Yang memakai saudara, yang memakai Abraham, yang memakai saya, yang memakai saudara, untuk bisa menaklukkan semua kemustahilan yang sedang engkau hadapi. Asal tidak lemah iman, tidak bimbang, dan yang terakhir, penuh keyakinan. Hari-hari ini Tuhan ajar untuk saudara,
harus penuh keyakinan. Sama seperti Abraham di dalam ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham dengan penuh keyakinan, saudara-saudara. Dia percaya Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Penuh keyakinan. Abraham, dalam terjemahan lain dikatakan Abraham percaya sekali. Ya, percaya sekali. Bukan percaya satu kali, bukan. Ya, percaya sekali. Artinya percayanya penuh. Bukan saat-saat tertentu aku percaya sama Tuhan. Kalau dia bisa menolong hidupku, kalau dia bisa menolong bisnisku, kalau dia bisa menolong mengubah istri suamiku, kalau dia bisa mengubah anak-anakku, kalau dia bisa mengubah pendetaku, mungkin seperti itu. Aku bisa percaya, tetapi ketika aku melihat sesuatu yang tidak bisa terjadi, no, aku tidak percaya sama Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi di tengah-tengah masa penantian untuk penggenapan dia, diberi karunia keturunan. Alkitab berkata dengan penuh keyakinan. Ya, Abraham dengan penuh keyakinan, dia percaya Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itu benar-benar digenapi, saudara. Pada akhirnya kita tahu Abraham ya bersama dengan Sarah, dia melahirkan seorang keturunan yang bernama Ishak. Dia sudah bisa menaklukkan kemustahilan dalam hidupnya ketika dia penuh dengan keyakinan. Keyakinan yang penuh ini dibutuhkan hari-hari ini. Saya melihat ada di antara kita yang harusnya waktu itu harus di ring. Ya, saya pernah bilang, belum tentu orang yang mau dioperasi pasti dioperasi. Belum tentu, contohnya saya sendiri. Saya bilang sebelum dioperasi dicek. Begitu dicek, ya saya minta waktu itu dicek. Setelah dicek, Bapak yang mau dioperasi apanya? Enggak ada apa-apanya, sehat semua kok. Duh, kemarin sudah divonis usus buntu, Dok. Oh begitu ya, berarti ada mujizat Tuhan. Ya, bisa menaklukkan kemustahilan, ketidakmungkinan. Saya percaya, semalam-malaman itu, waktu itu saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Pas kebetulan TV-nya di rumah sakit itu, dia menyayangkan satu tayangan rohani yang membangun iman saya. Ada banyak kemustahilan yang pada akhirnya bisa kita taklukkan bersama dengan Tuhan ketika ada keyakinan yang penuh dalam diri kita. Bukan keyakinan yang separuh-separuh, tapi keyakinan yang penuh. Allah yang berfirman, Alkitab berkata, Dia bisa melaksanakan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini, di tengah-tengah bermacam-macam pergumulan saudara saya, miliki keyakinan yang penuh akan Tuhan, yang sanggup melaksanakan apa yang pernah Dia firmankan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, kita tahu seorang yang bernama Ayub. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, dia diberkati Tuhan luar biasa peternakannya, sehingga dia menjadi orang yang terkaya dari semua orang di tanah Uz, ya di sebelah timur. Dan dia dikaruniai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Hebat kan saudara? Tapi saudara tahu dalam pasal-pasal berikutnya diceritakan, dikisahkan kebenaran itu dalam waktu sekejap. Ujian itu datang, menghantam keluarga Ayub. 10 anaknya meninggal, kekayaannya ludes. Dia sendiri kesakitan, ya oleh karena ada kelemahan tubuhnya. Istrinya berubah setia, campur aduk. Bayangkan apa yang dihadapi Ayub. Dia sedang menghadapi kemustahilan di dalam kehidupannya, kompleks banget. Apa kurangnya daripada si Ayub dalam pasal dan ayat yang awal?
Saya rasa sepertinya kok nggak ada cacatnya ya. Tapi kenapa tiba-tiba kok dia dihantam sebuah ujian yang begitu berat, yang memukul hidupnya. Saudara, tantangan yang sangat berat, yang hampir-hampir saja Ayub benar-benar menyerah dengan keadaan yang ada saat itu. Tahap demi tahap dia mengadakan pemberesan, ya dengan sahabat-sahabatnya, terutama dengan Tuhan. Sehingga pada titik tertentu, dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan keluarganya. Dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan ekonominya. Dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan hidupnya. Dan dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kecuali istrinya, saudara. Tetap sama, tidak dilipat gandakan, bukan saudara. Kekayaannya dilipat gandakan. Anaknya dikembalikan oleh Tuhan 10. Kalau sudah kepingin tahu jumlah kekayaannya bisa baca nanti itu di Ayub pasal yang ke-41. Wow, luar biasa. Perhatikan di akhir pasal, tadi di awal, sekarang akhir, keyakinan apa yang Ayub miliki. Ini yang menjadi kunci bagaimana dia bisa menaklukkan kemustahilan di dalam hidupnya. Ayub pasal 42 ayat 1 dan yang kedua, Alkitab berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, perhatikan, aku tahu, Ayub tahu saudara, bahwa engkau yaitu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini bukan perkataan yang menghibur hati daripada Ayub, tapi ini perkataan yang keluar dari keyakinan yang penuh bahwa Tuhan yang pernah Ayub sembah pada saat dia dalam kondisi baik-baik saja, anaknya diberkati Tuhan, kekayaannya diberkati oleh Tuhan, istrinya juga setia sama dia, tetapi begitu menerima pukulan, semuanya serba berubah. Tapi dari sini saudara, ada keyakinan yang begitu, wow, ini yang perlu saudara dan saya teladani. Harus punya keyakinan yang penuh terhadap apa yang Tuhan pernah janjikan. Harus punya keyakinan yang penuh terhadap Tuhan yang saudara sembah. Dia berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari titik inilah pada akhirnya Tuhan memulihkan, melipat gandakan kehidupan Ayub. Tidak ada yang mustahil bagi Ayub yang hidupnya sudah seperti itu. Asal ketika ada keyakinan yang penuh. Ada 2 contoh lagi yang perlu saya sampaikan. Dalam Markus pasal 9 ayat 23, Alkitab berkata, Markus pasal yang ke-9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam kisah ini ada seorang ayah yang dia punya anak, sering diganggu roh jahat, mulutnya keluar bisa, dan sangat membahayakan dan sering kali akan di ujung kematian. Tetapi suatu ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia berkata, kalau engkau sanggup, dia berkata kalau engkau sanggup. Memang dia sanggup, tapi Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, artinya Yesus dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Yesus berkata seperti itu, ayah ini dia berkata, aku percaya, sambil dia berteriak. Alkitab berkata, aku percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang terakhir Lukas 1 ayat 37. Alkitab berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tadi yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua ini kisah daripada Elizabeth dan Maria ketika akan melahirkan Yesus dan melahirkan Yohanes. Ini penuh dengan dramatis. Tapi lihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, baik bagi orang yang percaya ataupun bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bisa punya anak, pada akhirnya dia bisa menaklukkan ketika dia percaya apa yang malaikat Tuhan katakan, kamu akan punya keturunan. Saudara, 2 bagian yang berbeda, tetapi kebenaran ini menunjukkan kepada kita bahwa firman ini juga berlaku dan bisa terjadi
dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dua hal ini Tuhan sediakan untuk saudara. Untuk saya. Itu sebabnya jangan menyerah. Engkau menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menaklukkan segala kemustahilan di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Ketika, akhir dari khotbah saya ulangi lagi. Tidak lemah iman, tidak bimbang. Dan saudara harus penuh keyakinan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita akan persiapkan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang para hamba Tuhan dan majelis yang hadir pada saat hari ini bisa maju ke depan. Mungkin ada sementara kita mempersiapkan diri di antara Bapak Ibu, ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, silakan bisa mengambil di belakang ruang saudara masing-masing. Baik, kalau sudah, kita akan bersama-sama bangkit berdiri saudara. Sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percayamu, mujizat tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Saudara sambil mengangkat roti yang ada di tangan saudara. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percayamu, sisa tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percayamu, sisa tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan siang hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Percayamu sisa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, tiada yang mustahil bagimu. Yuk nikmati kemustahilan sudah Tuhan jawab di dalam hidupmu hari-hari ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh siang hari ini. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang percaya, bagi Allah. Dia sedang kerjakan hari-hari dalam hidup saudara. Tiada yang mustahil. Haleluya. Oh, mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percayamu, sisa Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percayamu, sisa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin hari-hari ini sedang jemaat-Mu alami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau berikan kuasa untuk menaklukkannya. Engkau berikan otoritas itu dari tempat yang maha tinggi atas seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Dimanapun engkau berada, engkau diberi kuasa untuk menaklukkan segala kemustahilan di dalam hidupmu. Terima itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami. Bekerja bagi kami yang ada di tempat ini, bekerja bagi saudara kami yang ada di rumah. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Pak Ferry untuk bersyafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang boleh kami nikmati dalam ibadah raya yang kedua ini. Kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu sudah menyatu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tinggal di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Kiranya persekutuan yang abadi ini terus menguatkan iman percaya kami untuk terus mengikut akan Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau di dalam kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu.
Apapun pergumulan hidup kami manusia, tidak ada yang terlalu berat buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kami. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh sebab itu dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan menyertai kami, maka pada siang hari Tuhan kami secara khusus mendoakan bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Hartina. Kami berdoa untuk Ibu Yulianawati. Kami berdoa untuk Ibu Meye. Kami berdoa untuk Ibu Lena. Kami berdoa untuk Ibu Mariana. Kami berdoa untuk Bapak Baron Kartolo. Kami berdoa untuk Ibu Ginglip. Juga kami serahkan untuk Bapak Gembala kami yang sedang beristirahat. Tuhan Yesus, Engkau menolong jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan ini. Mereka baik yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka sedang menanti janji kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kuasa-Mu sama, perhatian-Mu sama buat kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Engkau beserta dengan kami, menolong dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami membawa saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang kami sebutkan satu demi satu tadi, maupun mereka yang belum bisa kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan tahu dimanapun mereka berada, yang sedang menanti kesembuhan dari Tuhan. Oleh sebab itu, jamah mereka Tuhan, lawat mereka, berikan kasih karunia-Mu kepada mereka. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka gumuli, apapun kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau tahu persis bagaimana memulihkan, memperbaiki, merestorasi bahkan setiap sel-sel dalam tubuh kami. Engkau tahu persis Tuhan. Sebab itu kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah tepat pada waktunya, sesuai dengan kasih karunia dan rencana Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Engkau akan memulihkan kesehatan mereka. Dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sementara mereka menanti janji Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar mereka tidak lemah, biar mereka tidak bimbang. Mereka tetap penuh dengan keyakinan, menunggu janji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, teguhkan iman mereka. Terus bangun iman mereka. Mungkin mereka sudah lama menunggu kesembuhan, sebab itu mereka mungkin dalam keadaan lemah. Tapi biarlah Engkau bangun terus iman percaya mereka. Mereka tidak putus pengharapan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kami kenal, Tuhan Yesus yang kami sembah, tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sementara mereka menjalani proses medis, terapi ataupun apapun istilahnya yang sedang mereka kerjakan, Tuhan, bahkan sarana obat-obatan, kiranya itu Engkau urapi Tuhan. Jadikan itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi sarana kesembuhan, proses pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan kami dengan penuh keyakinan tetap percaya Engkau Allah yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sementara Bapak Ibu mengumpulkan cawan-cawan yang ada. Siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah peribadahan di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada baik yang di bawah ataupun di atas, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 14 Februari
sampai dengan hari ini tanggal 6 Maret. Ya, dari 14 Februari sampai hari ini tanggal 6 Maret. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri. Oke, di bawah. Mari Bapak Majelis. Yang di bawah, yang di atas ada yang berulang tahun dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret. Kamerawan, kameramen ya. Oke, si Anu Pak, iya Pak, depan Pak. Baik, oke, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas, yang Kau limpahkan senantiasa di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkat yang tidak terbatas itu pun juga bisa menjadi bagian di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kami mensyukuri buat rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan ketulusan hatinya, sehingga di hari ulang tahun mereka berkat terbaik Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Mulai sekarang seterusnya bahkan sampai selama-lamanya mereka benar-benar menikmati akan anugerah Tuhan sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik apapun itu bentuknya, sehingga hari-hari yang mereka jalani menjadi hari-hari yang tidak pernah mereka bisa melupakan karena perbuatan Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Pak Yonatan. Mari kita bersama-sama selesaikan dan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mohon kesediaan untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan perjalanan pulang kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Berbekal kebenaran firman Tuhan yang sudah memenuhi kehidupan kita pada siang hari ini. Mari kita meninggalkan tempat ibadah ini, sementara dalam perjalanan pulang ke tempat kita masing-masing, tidak lagi dengan pikiran kosong hati yang hampa, tetapi kehidupan yang sudah dipenuhi oleh kuasa firman yang sudah kita terima pada siang hari ini. Dan oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang di atas awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Amin. Lebih dari semua yang ada.
Tuhan.